Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Grace Menita Amanda Zivanya. Apa kabar semuanya saudara? Pasti rumah saudara sedang dipasang-pasang pohon Natal, atau bahkan mungkin saudara sedang mempersiapkan menyambut Natal. Saya berdoa kiranya Natal bukan hanya terjadi di luar saudara, tapi Natal terjadi di dalam saudara. Karena soyogianya Natal bicara mengenai Kristus lahir ke muka bumi, dan dia bukan lagi lahir sebagai bayi, tapi dia lahir sebagai seorang raja di atas segala raja. Oleh karena itu mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimat yang keluar boleh memberkati jemaat. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tema renungannya pada hari ini adalah kekayaan yang sejati. Kekayaan yang sejati. 1 Timotius 6 ayat 17 dan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat ini ditulis kepada muridnya Paulus atau anak didiknya Paulus, yaitu Timotius. Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam pelayanannya untuk mengingatkan atau memberi peringatan kepada orang-orang kaya di dunia agar mereka tidak menaruh harapannya. Saya suka sekali sebuah kalimat dikatakan kepada sesuatu yang tidak, agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Mengapa kekayaan dibilang tak tentu? Karena saya banyak bertemu dengan orang, banyak baca berita, bahkan banyak mempelajari kisah-kisah sejarah di dunia. Yang terbaru ada seorang raja kripto yang di dalam beberapa waktu saat kekayaannya dari beberapa puluh atau ratus triliun saudara menjadi hangus atau hilang begitu saja. Dari salah satu orang terkaya di dunia menjadi orang miskin atau alias banyak utang. Kekayaan tidak tentu, jabatan tidak tentu, bahkan yang namanya posisi, bahkan yang namanya nama besar, itu semua bisa dengan mudahnya hilang begitu saja. Yang pasti hanya Kristus Yesus Tuhan, yang pasti hanya Tuhan. Alkitab mengatakan agar mereka kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Menjadi kaya tidak salah. Menjadi orang yang berlimpah dalam harta bukan suatu hal yang Allah benci. Tetapi yang Allah benci adalah melekat kepada kekayaan, mengandalkan kekayaan. Alkitab katakan agar mereka jangan tinggi hati. Biasanya orang kalau sudah kaya mereka menjadi mudah sombong. Biasanya orang kalau sudah kaya mereka berharap kepada kekayaannya. Biasanya orang sebelum punya apa-apa cinta Tuhan. Tetapi setelah punya banyak hal, ketergantungan mereka sama Tuhan menjadi salah. Ada banyak orang menganggap kekayaan materi sebagai tolak ukur kebahagiaan. Saya tidak mendinai bahwa kalau orang berlimpah hartanya, segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah. Tetapi kita juga dapat melihat banyak orang harta kaya tetapi miskin jiwanya. Banyak orang memiliki pendidikan yang tinggi tapi moralnya sangat rendah. Banyak orang memiliki jabatan yang tinggi tetapi hatinya juga ikut tinggi. Oleh karena itu, kekayaan bukan tolak ukur kebahagiaan. Saya berdoa agar kiranya saudara diberkati, bukan hanya berkecukupan, tapi kiranya Tuhan berkenan berlimpah-limpah memberkati saudara. Tetapi kiranya harta kekayaan saudara tidak membuat saudara menaruh harapan kepada kekayaan saudara. Dalam Ayub 22 ayat yang ke-23 dan 26 mengatakan demikian. Engkau bertobat kepada yang maha kuasa dan merendahkan diri. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai, dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu, kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan menadah kepada Allah. Tuhan mau saudara fokusnya bukan kepada harta, bukan kepada sang
berkatnya, tapi kepada sumber berkatnya, yaitu Tuhan. Pilihannya saudara mau kepada senternya kepada manusia atau harta, atau senternya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33 mengatakan dengan sangat jelas, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Allah mengatakan kembali Ayub 22 ayat yang ke-25, apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan mengenada kepada Allah. Suatu hari saya mendengar sebuah cerita, bukan dari saya langsung, tapi teman saya ketemu dengan seorang pengusaha yang memiliki beberapa perusahaan, pabrik, pegawai yang banyak. Dan suatu hari anak yang dia sayangi, saudara, sakit parah. Dan dengan sombongnya dia sewa jet pribadi, nggak ada yang salah juga dengan jet pribadi. Dia terbangkan anaknya ke sebuah negara yang terkenal maju tingkatan medisnya. Dan sampai di sana dia bilang sama dokternya, dia bilang demikian, berapapun biayanya saya bayar, berapapun biayanya uang diperlukan saya bayar. Yang penting anak saya selamat. Tolong kalau kamu bisa selamatkan anak saya, kamu akan saya kasih bonus sekian harga atau angka yang disebutkan. Dan jawaban dari dokter tersebut, kebetulan dokter tersebut bukan seorang dokter yang mata duitan, tersebut berkata, Pak, simpan uang Bapak. Karena saya cuma manusia sama seperti Bapak. Yang bisa menyelamatkan nyawa Bapak bukan saya, tapi Tuhan. Sebagai saran buat Bapak, mendingan Bapak simpan uang Bapak dan berdoa di sana. Kiranya Tuhan berkenan menyelamatkan anak Bapak. Dan pengusaha tersebut berbicara kepada kenalan saya atau teman saya, berkata demikian. Gila, uang gua gak laku katanya. Uang gua gak laku. Dan long story short, anaknya dipanggil Tuhan. Dan pengusaha tersebut menyadari bahwa pada akhirnya Ayub 22 ayat yang ke-26 menjadi hidup. Apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perak, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang maha kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Kata kuncinya, apabila Tuhan menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perak, maka engkau akan bersenang-senang dalam Tuhan. Kekayaan yang sejati, kekayaan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Banyak orang memiliki karunia, Tuhan percayakan banyak harta, banyak jabatan, banyak posisi, tetapi tidak diberikan karunia menikmati. Tiap hari kerja keras itu bagus, tapi kita juga perlu menikmati. Sebuah kalimat penutup, Amsal 30 ayat yang ke-8 dan ke-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menjadi sebuah pengingat buat saudara dan saya. Bahwa kejarlah harta yang di surga, di mana emas, di mana pencuri, ngengat, dan maling tidak dapat mencurinya, dan menjadikan Tuhan yang terutama. Tuhan Yesus mengasihi saudara yang punya surga. Crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita datang menghadap tatanya yang kudus. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus
selalu menopang hidupku. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang memerlukannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bye-bye.